Bab 46, Teratai Putih. Lightning Manor adalah salah satu klan paling terkemuka di Vermilion Bird. Sejarahnya berasal dari ribuan tahun yang lalu ketika leluhurnya mendirikan negara. Setiap generasi dari Manor memiliki bakatnya masing-masing yang menjadi tulang punggung bangsa, dan pengaruhnya dapat ditemukan di seluruh bangsa. Vermilion Bird memiliki pasukan menakutkan yang dikenal sebagai Resimen Tempest, yang ditempatkan di perbatasan negara, melindungi orang-orang dari bahaya. Selama ribuan tahun, Resimen Tempest telah berfungsi ganda sebagai korps pribadi Lightning Manor, dan komandannya akan selalu menjadi Lightning Sainer saat ini. Meski begitu, Lightning Manor selalu tahu tempatnya, yaitu sebagai bawahan setia klan burung Vermilion. Ini juga alasan utama mengapa bangsawan berhasil berkembang selama bangsa itu. The Lightning Manor sendiri diposisikan di distrik selatan Ignispolis, tempat berbagai klan mendirikan markas mereka. Itu tidak semewah Chencate, tapi jauh lebih mengesankan. Jika seseorang melihatnya dari atas, Manor itu tampaknya ditutupi oleh ubin mengkilap berwarna ungu, memberikan cahaya yang menakutkan. Dan sekarang, di bagian terdalam dari Manor, Liu Qing dan Li Yanfeng berdiri berdampingan, menghadap sebuah pondok sederhana. Pondok itu tampak tidak sesuai dengan istana lainnya, tetapi setiap anggota klan tahu bahwa ini adalah tempat suci, tempat meditasi Lightning Sainer. Itu di luar batas bagi kebanyakan dari mereka, dan seseorang hanya bisa masuk jika Lightning Sainer secara pribadi memanggil mereka. Tak perlu dikatakan, Li Yanfeng dan Liu Qing telah dipanggil untuk bertemu dengan sang pegulat. Bahkan Liu Qing belum pernah ke sini sebelumnya, menilai dari ekspresinya yang sedikit gugup. Murid Liu Qing, bersama dengan pasangan saya Li Yanfeng, menyapa Lightning Sainer. Dia menarik lengan baju Li Yanfeng sebagai tanda, dan keduanya berlutut di depan pondok. Pintunya tetap tertutup, dan tanpa izin pemiliknya, mereka tidak akan berani memasukinya. Suara serak terdengar dari dalam pondok. Pemilik suara itu sudah tua, tetapi memiliki kesungguhan yang tak terbantahkan, dan hanya bisa menjadi milik tuan sejati. Bahkan jika Li Yanfeng memiliki seluruh kota di bawah kendalinya, suara itu saja yang dengan mudah menekannya. Li Yanfeng, petir-petir memanggil dari dalam pondoknya. Li Yanfeng menunduk. Saya di sini, Tuan. Aku pernah mendengar cerita tentangmu, bahwa kamu ingin menjadi bagian dari klan kami, dan kamu sangat tulus tentang itu. Saya mengenali bakat Anda, dan akan menerima Anda ke dalam istana. Suara Lightning Sainer tidak memiliki emosi, tapi dia mengucapkan setiap kata dengan tegas. Li Yanfeng sangat senang bisa diterima dengan mudah. Terima kasih, Pak. Saya bersedia menggunakan darah dan hidup saya untuk memperjuangkan kehormatan Lightning Manor. Petik 2. Jangan repot-repot mengungkapkan kesetiaan Anda dengan kata-kata, saya hanya melihat hasil, kata sang peramal. Terus terang, kamu cukup kuat bahkan menurut standar Manor. Jika Anda terlahir di keluarga yang lebih baik, Anda akan 10 kali lebih kuat dari diri Anda saat ini. Petik 2. Li Yanfeng menunduk, saat dia mendengarkan instruksi peramal untuknya. Setelah Anda membuat terobosan dalam tahap Anda saat ini, Anda mungkin akan menjadi salah satu dari 10 pembudidaya di Manor. Saya memiliki kegunaan penting bagi orang-orang seperti Anda, dan oleh karena itu saya akan memberikan Anda teknik kehendak surgawi Lightning Manor kami, lanjut peramal itu. Ketika pasangan itu mendengar itu, mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sebuah kekayaan diberikan kepada mereka tanpa peringatan apapun, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berlutut di lantai dan berterima kasih kepada Sainer. Terima kasih, Pak. Teknik ini sangat penting bagi saya, dan saya akan selamanya berhutang budi kepada Anda. Petik 2. Li Yanfeng melanjutkan, kata-katanya penuh dengan emosi, kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih saya. Sainer dapat melihat kontribusi saya ke Manor, dan menghukum saya jika kinerja saya tidak memuaskan. Petik 2. Tidak perlu sandiwara. Pada usia Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, dan apa yang tidak boleh. Lightning Manor bisa memberi, dan juga bisa menerima. Anda orang yang pintar, jangan salah taruh kepercayaan saya. Lightning Sainer membuatnya terdengar sederhana, tetapi ancaman dari nadanya sangat jelas, bahkan Liu Qing berkeringat dingin. Tetapi dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, Li Yanfeng tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan sebelum dia berkontribusi apapun ke Manor. Dia telah memulai segalanya dari awal,
berjuang seumur hidup tanpa dukungan atau dukungan, dan hanya dia sendiri yang tahu betapa sakitnya dia menderita karena itu. Untuk menambah penghinaan pada cedera, dia diberkati dengan bakat, tetapi dia tidak pernah berhasil mencapai peringkat teratas Vermilion Bird, karena dia tidak memiliki teknik kemauan surgawi. Tapi hari ini, Lightning Manor telah memberinya kesempatan yang hanya bisa dia impikan. Li Tianming selalu berpikir bahwa ayahnya berkumpul dengan Liu Qing untuk Flame Yellow Order dan mana, tapi ternyata dia selalu meremehkan Li Yanfeng. Yang diinginkan Li Yanfeng adalah dukungan yang dapat mendukungnya naik pangkat sebagai elit bangsa. Di pihak Liu Qing, pengaruh keluarganya di Manor telah melemah karena ayahnya meninggal, dan dia sangat membutuhkan seorang pria yang bisa mewakili keluarganya. Anda baru di Manor, dan mungkin tidak terbiasa dengan Lightning Manor. Biarkan saya memberi Anda tugas sederhana, kata Lightning Seiner. Apapun yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak. Cucu perempuan saya, Xiao Xiao, akan ikut serta dalam tes peringkat Flame Yellow Sions Institute. Anak itu suka bertindak mandiri, dan aku membutuhkan seseorang yang bisa melindunginya dari bayang-bayang. Saya telah membuat banyak musuh dalam hidup saya, dan ada beberapa orang yang cukup berbahaya, kata Lightning Seiner. Tenanglah, Tuan. Aku akan menghargai hidupnya lebih dari hidupku. Li Yanfeng menjawab, tahu itu adalah pekerjaan yang mudah. Ingat, jangan tunjukkan dirimu kecuali dia dalam bahaya yang mengancam nyawa. Dia juga perlu belajar menghadapi bahaya sendiri. Dan selain itu, jika dia tahu tentang kehadiranmu, dengan temperamennya dia mungkin akan menuntut untuk dibiarkan sendiri. Petik 2. Saya mengerti. Li Yanfeng mengangguk, dengan tangan Liu Qing di tangannya. Masa depan mereka tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pada usia 15 tahun, Lin Xiaoxiao meninggalkan Lightning Manor untuk memulai hidupnya sendiri. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa keluarganya telah menemukan pengawal untuknya. Dengan tes masuk yang diselesaikan, dia sekarang menjadi anggota resmi institut, memberinya akses tak terbatas di institut. Namun, semua orang tahu bahwa posisinya di Hall of Manibis hanyalah sementara. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi anggota Heaven's Sanctum yang bergengsi. Ini bukan pertama kalinya dia berjalan melalui institut, dan faktanya, dia bahkan pernah tinggal di tempat suci selama beberapa waktu sebelumnya. Saat dia berjalan menuju pintu masuk surga suci, bahkan kepala mentor yang menjaga gerbang membiarkannya masuk dengan senyuman. Xiao Xiao, kamu seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyelesaikan tes peringkat dan memasuki tempat suci kan? Tanya mentor itu. Saya akan mencoba yang terbaik. Lin Xiaoxiao adalah gadis yang sangat disukai. Tidak seperti kebanyakan rekannya dari Lightning Manor, sikapnya ramah. Tempat suci adalah tempat yang tidak diketahui oleh sebagian besar murid, tetapi Lin Xiaoxiao dengan mudah menemukan jalannya sampai dia mencapai halaman. Pintunya tidak terkunci, dan ketika dia mendorong pintu gerbang, dia disambut oleh lautan bunga, aromanya memenuhi hidungnya. Sepasang burung berkicau di pohon di dekatnya, dan di bawah pohon itu ada taman batu yang menyenangkan di samping kolam. Itu adalah utopia, tidak ada dua cara untuk mengelilinginya. Semua tanaman dan pohon di sana ditanam sendiri oleh pemilik taman, dan jelas butuh banyak usaha untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Lin Xiaoxiao berjalan di sepanjang jalan berkerikil, memanjakan dirinya dengan aroma bunga. Tiba-tiba, musik mulai dimainkan. Bunyi sitar mengalir melalui taman, ritmenya menghidupkan seluruh taman. Not-notnya lembut dan iramanya elegan, mengisyaratkan keterampilan dan keanggunan sang musisi. Di depan Lin Xiaoxiao ada kolam yang masih asli, tempat ikan mas bermain-main di air seolah-olah menari mengikuti alunan musik. Jauh di depan, sebuah gloriet terletak di tengah kolam, di mana seorang gadis berbaju putih sedang memainkan sitarnya. Jari-jarinya tampak memiliki semangat tersendiri, saat mereka melenggang melintasi instrumen untuk menciptakan nada melodi. Gadis itu mengenakan rok tule putih dengan pinggiran merah muda, garis kelimannya bergoyang tertiup angin. Wajahnya tertutup kerudung tipis, kontur wajahnya menunjukkan hidungnya yang kurus dan bibirnya yang merah jambu dan tersenyum. Dia memiliki kulit sehalus batu giok, dan rambut coklatnya menetes ke bahunya seperti madu. Matanya hitam dengan semburat biru yang hampir tidak terlihat, dan berkilau dengan kecerdasan saat dia memainkan alat musiknya. Itu hampir seperti pemandangan langsung dari lukisan, dengan peri dengan lembut membelai sitarnya, sosoknya dipeluk oleh alam ibu. Di dalam taman yang berangin,
gadis itu tampak seperti teratai putih yang murni dan polos di tengah kolam. Xiao Xiao, kamu di sini. Bagaimana tes masuknya? Musik berhenti tiba-tiba. Gadis itu mengangkat kerudungnya saat dia berdiri untuk menghadapi Lin Xiao Xiao, sosok rampingnya yang memanjakan mata. Aku sudah menyelesaikannya. Dengan seringai lebar, Lin Xiao Xiao bergegas ke dalam gloriet. Penampilan Kak Qingqing sama menakjubkannya seperti biasanya. Betapa aku iri pada kakakku karena memiliki seseorang sepertimu. Kamu pasti tahu bagaimana membuatku bahagia. Gadis itu tersenyum. Sudah setengah tahun sejak terakhir kita bertemu. Xiao Xiao, kami sangat cantik sekarang, dan Anda baru berusia 15 tahun. Kamu pasti akan tumbuh menjadi wanita yang cantik. Petik 2. Tetapi menjadi cantik tidak menguntungkan kultivasi saya dalam hal apapun, dan saya lebih suka dikenal karena kekuatan saya. Lin Xiao Xiao cemberut. Ya, Xiao Xiao pasti akan menjadi master di masa depan, bahkan lebih kuat dari saudaramu. Tentu saja, tujuan saya adalah untuk melampaui Lin Xiaoting, dan membuatnya membayar untuk menindas saya ketika saya masih muda, hehe. Lin Xiao Xiao terkikik sepenuh hati, menunjukkan sisi dirinya yang biasanya tersembunyi dari orang-orang. Pastinya, saya akan mendukung Anda ketika Anda mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Wajah gadis itu memerah ketika dia memikirkannya. Setelah sedikit mengobrol santai, mereka membicarakan tentang ujian masuk. Gadis itu bertanya, seberapa baik kamu mengenal lawanmu? Percaya diri. Lin Xiao Xiao memiliki ekspresi tekad di wajahnya, dan jelas bahwa dia ingin menjadi murid utama tes peringkat, sehingga dia bisa mengejar kakaknya. Aku percaya padamu. Sebentar lagi kita akan berkultivasi di surga suci bersama-sama, gadis itu melanjutkan dengan bangga, tempat suci itu jauh lebih damai daripada di luar, dan kamu dapat belajar banyak hal baru di sini juga. Lihatlah saudaramu, dia baru saja memasuki pengasingan, dan dia mungkin akan membuat terobosan lain saat kamu bisa melihatnya lagi. Petik 2. Kakak akan menjadi lebih kuat. Lin Xiao Xiao memutar matanya. Berbicara tentang kakaknya, dia teringat tentang tujuan utamanya di sini hari ini. Kak Qingqing, apakah Anda tahu bahwa orang jahat muncul selama tes masuk hari ini? Lin Xiao Xiao berkata dengan serius. Jahat? Orang jahat yang mana? Gadis itu tersenyum seolah-olah Lin Xiao Xiao masih anak-anak. Ingatkan orang jahat yang mencoba melanggumu 3 tahun lalu. Li Tianming itu, yang telah mengeksekusi binatang buasnya oleh saudara laki-lakinya, Lin Xiao Xiao bertanya. Mendengar namanya, gadis itu tampak membeku sesaat. Sebuah kebingungan emosi melintas di kepalanya, tetapi pada akhirnya, dia hanya menggigit bibirnya dengan lembut, seolah-olah dia telah melepaskan masa lalu. Saya yakin dia kembali ke rumah, jadi bagaimana dia kembali ke institut? Tanyanya dengan senyum tak terbaca. Dia berhasil mendapatkan Flame Yellow Order dari kampung halamannya lagi. Rupanya, dia telah mendapatkan dirinya sendiri sebagai binatang buas baru dengan kontrak darah, dan menyelesaikan tes masuk dengan itu. Ekspresi Lin Xiao Xiao dipelintir dengan jijik ketika dia berbicara tentang pria itu. Bagaimanapun, dia telah mendengar tentang perbuatannya dari saudara perempuannya Qingqing. Apakah begitu? Maka saya harus memberi selamat padanya. Gadis itu mengangguk, senyumnya masih melekat di wajahnya. Kak Qingqing, apa kau tidak terkejut dengan kepulangannya? Lagi pula, dia hampir menghancurkan masa depanmu 3 tahun lalu. Apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Tanya Lin Xiao Xiao. Itu tidak diperlukan, kata gadis itu. Tapi kenapa? Xiao Xiao, semua orang membuat kesalahan, dan dia mungkin melakukan tindakan ekstrim karena cintanya padaku, kata gadis itu dengan lembut. Tapi, dia telah membayar harganya, dan saudaramu mengeksekusi binatang buasnya. Dia mungkin telah berdosa di masa lalu, tapi kita akan meninggalkannya di belakang kita, kata gadis itu dengan tulus. Kamu tidak ingin aku memberinya pelajaran? Tentu tidak, kami dulu berteman baik juga. Saya benar-benar senang dia bisa keluar dari masa lalunya dan kembali ke institut. Jika ada, saya berharap yang terbaik untuknya di institut, dan berharap usahanya akan membuahkan hasil. Petik 2. Kak Qingqing, kamu terlalu baik, bahkan kepada mereka yang telah menyakitimu. Adikku sangat beruntung telah menemukan seseorang sepertimu. Lin Xiao Xiao menatapnya dengan sangat hormat. Gadis itu tersenyum. Jangan membicarakan semua cerita masa lalu itu sekarang.
Saya mempelajari skor baru-baru ini, apakah Anda ingin mendengarnya? Petik 2. Tentu saja. Beberapa saat kemudian, suara sitar kembali menggema di halaman. Barulah ketika malam tiba, Lin Xiaoxiao meninggalkan tempat itu. Setelah mengirim Lin Xiaoxiao pergi, gadis itu kembali ke kamarnya, ekspresi wajahnya jauh lebih dingin. Dia mengeluarkan selembar perkamen hitam tinta yang dicap dengan bunga merah darah, dan orang hanya bisa bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan barang aneh seperti itu. Memegang pena bulu di tangannya, gadis itu mencelupkannya ke dalam tinta putih dan menulis di perkamen. Dicari, pembunuhan oleh kamar bunga darah. Target, Li Tianming, murid dari Flame Yellow Sions Institute, level pertama dari tahap Spirit Sos. Jumlah, 1000 permata roh berpola kuning. Bawakan aku kepalanya. Bab 47, tidak bisa menunggu 10 tahun. Flame Yellow Sions Institute mengambil banyak lahan, dengan Hall of Phoenix menjadi aula terbesar. Itu dibangun di sekitar Gunung Phoenix, dengan ribuan bangunan dan puluhan ribu paviliun. Hall of Phoenix memiliki 3 kelas. Kelas elit terletak di puncak, sedangkan kelas pekerja harian berada di tengah jalan dan kelas magang turun di kaki. Secara alami, kelas elit memiliki area terbaik dalam hal energi spiritual langit dan bumi. Banyak murid akan keluar dalam pendakian mereka dari magang ke kelas elit. Itu adalah norma bagi siswa untuk gagal mengikuti kecepatan, mereka akan mempertahankan dan akhirnya menarik diri dari institut tersebut. Oleh karena itu, lulus saja sudah merupakan pencapaian. Kelas Muan masih di tempat lama yang sama di sebelah Danau Roh Melonjak. Ada lebih dari 100 bangunan, dan 50 murid kelas Muan akan menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi di sini. Sejak kelas sebelumnya dipromosikan, area danau telah dibersihkan. Li Tianming adalah orang pertama yang bergabung dengan generasi murid baru ini, tetapi dia pergi mengunjungi ibunya terlebih dahulu setelah diterima. Ketika dia kembali, Soaring Spirits Lake sudah ramai dengan aktivitas. Murid baru saat ini penuh dengan kegembiraan saat mereka berkeliling. Li Tianming, masuk. Li Tianming mendengar suara kepala mentor Mu Wan segera setelah dia tiba, dan dengan singkat bertanya-tanya apakah dia memiliki mata di mana-mana di sini. Bagaimana lagi dia bisa menangkapnya begitu dia muncul? Dia dipanggil ke Mu Wan Smooth Chamber. Di sanalah dia biasanya berkultivasi dan mengajar murid-muridnya. Li Tianming mengetuk sebelum masuk, hanya untuk melihat kepala mentor Mu Wan berbaring malas di sofa di halaman. Dia ditutupi selimut bulu cerpelai, kakinya yang panjang dan seputih salju menyembul keluar. Dia kebetulan sedang melakukan peregangan saat Li Tianming masuk, menempatkan lekuk tubuhnya yang menawan pada tampilan penuh. Namun, Li Tianming bertingkah seperti pria yang jujur, menjaga ekspresinya tetap jujur dan tidak membiarkan pandangannya melenceng. Dia terlalu jelas bahwa pandangan yang terlalu lama akan menjadi alasan bagi Mu Wan untuk menemukan masalah dengannya. Jadi, kamu menjadi lebih pintar. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menemukan alasan untuk menghajarmu sekarang. Mu Wan terkekeh. Mustahil. Kepala mentor, Anda sangat anggun dan baik hati. Bagaimana Anda bisa memukuli seseorang? Petik 2. Diam. Datang dan bantu aku memijat bahuku. Mu Wan mengarahkan senyum menawan, syarat dengan makna, pada Li Tianming. Namun, jika dia menganggapnya sebagai undangan, dia akan mendapat pukulan. Li Tianming berdeham, merasa ada trik yang sedang terjadi. Dasar anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Tahukah Anda berapa banyak panas yang harus diambil mentor utama Anda untuk menerima Anda? Datang dan bantu aku menghilangkan stres. Mu Wan memutar matanya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Li Tianming memang harus berterima kasih. 9 mentor utama lainnya semuanya mengabaikan kinerja Li Tianming. Li Tianming pergi ke belakang punggungnya dan mulai memijatnya. Sejujurnya, memijat bahu seorang wanita cantik tidak terlalu merepotkan. Li Tianming menikmati latihan tersebut, sementara Mu Wan juga menikmati pertunjukan keahliannya. Keluarkan binatang buasmu untuk aku mainkan, Mu Wan tiba-tiba berkata. Li Tianming berpikir bahwa dia seharusnya tidak menderita sendirian, jadi dia segera memanggilnya. Itu masih mendengkur saat Mu Wan mengambilnya. Apa-apaan, cewek kecil yang terbangun itu baru saja akan memaki badai ketika dia membuka matanya untuk melihat keindahan. Apalagi kecantikan itu meletakkannya di dadanya. Itu dengan cepat menarik kembali tampilan marahnya dan tergeletak lemas di tangan Mu Wan saat dia memainkannya.
Li Tianming ternganga karena bingung. Dia tidak berharap Ying Huo menjadi tidak tahu malu. Cewek kecilmu cukup menyenangkan untuk diajak bermain. Mu Wan berbalik untuk melihatnya. Kepala mentor, kata-katamu itu sangat menyesatkan, kata Li Tianming malu-malu. Jadi, Li Tianming, kamu berani menggodaku sekarang. Aku menghukummu dengan pijat bahu selama 1 bulan untukku. Dia telah jatuh cinta padanya. Tetap saja, itu tidak terdengar buruk sama sekali. Selama itu membuat kepala mentor bahagia, saya akan memberikan semua pijatan bahu yang Anda inginkan, bahkan jika saya harus melalui neraka atau air yang tinggi, kata Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Anda sudah cukup menikmati diri Anda sejauh ini, saya harap. Aku meneleponmu untuk urusan resmi hari ini. Mu Wan berubah serius. Li Tianming menghentikan tangannya saat dia mendengarkan. Tolong, lanjutkan. Petik 2. Jadi, ada kebetulan besar 3 tahun lalu yang menurut saya cukup menarik. Tidak 10 hari setelah kejadian Anda, informasi tentang Lin Xiaoting menemukan jiwa perang Saint Beast menyebar. Mata berkilauan, Mo Wan menatapnya dengan jujur. Mau kemana dengan ini? Li Tianming bertanya. Aku hanya ingin tahu apakah, kebetulan, jiwa perang Saint Beast milikmu. Setelah Anda kembali dari Abyssal Battlefield, saya menemukan semacam aura kuno tentang bulu Midas, tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Dia terus menatapnya. Dia adalah orang pertama yang menanyakan pertanyaan seperti itu pada Li Tianming dalam 3 tahun. Untuk semua orang, tidak ada yang akan percaya bahkan jika Li Tianming mengatakan yang sebenarnya. Li Tianming tidak menanggapi. Mo Wan berbaring kembali dan melanjutkan, jadi, meskipun saya orang luar, saya mengarang sebuah cerita. Apakah Anda ingin mendengarnya? Petik 2. Tentu saja. Saya suka story time, kata Li Tianming. Dahulu kala, ada seorang laki-laki dan perempuan. Mereka bersama selama setahun. Anak laki-laki itu sangat mencintai gadis itu, tetapi gadis itu sepertinya memiliki pemikiran lain. Suatu hari, bocah itu menemukan harta karun yang luar biasa. Gadis itu adalah satu-satunya yang dia ceritakan, tapi dia tidak pernah berharap dia menggunakan informasi ini sebagai batu loncatan untuk berhubungan dengan tuan muda klan yang kuat. Mereka berkolusi untuk merebut harta itu dari bocah itu, serta mencemarkan nama baik dan melumpuhkannya dalam prosesnya. Petik 2. Sebuah ekspresi muncul di wajahnya, baik senyuman maupun senyuman. Jadi, menurutmu cerita itu terdengar seperti fakta atau fiksi? Mo Wan mengerutkan bibirnya tanpa berkata-kata. Tujuannya sekarang adalah untuk masuk ke Heaven's Sanctum. Berhasil, dan apapun akan menjadi mungkin. Jangan khawatir, pembimbing utama. Dia memiliki kemauan keras yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada yang tahu betapa dia menderita selama 3 tahun ini. Orang-orang seperti itu tidak bisa dan tidak akan kalah. Petik 2. Li Tianming bisa merasakan darah mengalir ke kepalanya. Li Tianming tidak menyangka akan kehilangan ketenangannya di sekitar Mo Wan dan mulai curhat seperti itu. Seperti binatang buas, yang bisa dia lihat hanyalah merah. Dan di dalam kemerahan itu, pemandangan bulu Midas yang tak terlupakan yang semuanya dicabut dimainkan lagi dan lagi. Adegan itu dipenuhi dengan air mata dan darahnya. Selamatkan aku, Tianming. Bahkan sekarang, 3 kata itu terus menusuk pikirannya, rasa sakit yang cukup bagi siapapun untuk kehilangan rasionalitasnya. Li Tianming bahkan tidak bisa lagi bernapas dengan benar. Sudah 3 tahun. Apakah Midas bahagia di kehidupan selanjutnya? Apakah dia membencinya karena telah membalasnya? Menunggu 10 tahun penuh. Persetan. Dia merasa dadanya dipenuhi dengan magma yang terus meningkat setiap detik, mengancam akan meletus kapan saja sekarang. Kido, pada saat ini, dia merasakan dirinya berada dalam pelukan yang hangat dan lembut. Hal-hal seperti itu secara intrinsik memiliki bakat untuk menenangkan orang. Akhirnya, warna merah di matanya surut. Saat dia dengan lembut memeluknya, Mo Wan dengan lembut membelai kepala dan punggungnya, menenangkan binatang di dalam dirinya. Pelukan semacam ini tak terlupakan. Hei, jika aku lebih sering bertingkah seperti itu, apakah itu berarti lebih banyak pelukan? Li Tianming tiba-tiba bertanya. Bocah nakal. Namun, dia tidak melepaskannya. Mungkin,
dia merasa puas menggunakan kehangatan untuk mendinginkan gunung berapi. Tetap saja, dia mencubit leher Li Tianming, yang menyebabkan dia meringis kesakitan. Sekarang kamu tahu hukuman karena menggodaku, Mo Wan sombong. Yah, aku masih mendapat untung di sini. Meski lehernya masih agak sakit, sulit untuk melupakan kehangatan dan aroma barusan. Enyah. Mo Wan menyadari dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Li Tianming telah berubah. 3 tahun lalu, dia patuh dan suci. Baiklah, waktunya berpisah. Li Tianming menangkap anak ayam kecil yang sedang menonton pertunjukan dari samping dan dengan cepat melarikan diri. Lagi pula, dia sudah menikmati dirinya sendiri, dan jika dia tetap tinggal, dia mungkin harus membayar harga. Namun, ketika dia menghirup udara, dia menyadari bahwa api dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar Gunung Phoenix, ke arah tempat suci surga. Mungkin saja keduanya telah mendengar tentang kepulangannya sekarang. Bab 48, Derek Semangat Angin Puyuh. Tes penerimaan masih berlangsung, dan di dalam Stadion Flammeyellow, masih ada murid yang bertarung. Setelah itu selesai dan Flammeyellow Science Institute mencapai kapasitas penuhnya, dibutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan beberapa masalah administratif sebelum tes peringkat dilakukan. Li Tianming masih memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan ujian, dan dia siap menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi begitu dia meninggalkan tempat Mo Wan. Daerah tempat tinggal para murid dialokasikan oleh pembimbing utama, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan kuncinya. Yang mengejutkan, yang mendistribusikan kunci itu adalah teman sekelasnya yang dulu, Lin Qingyu. Di mana Fang Zhao? Tanya Li Tianming. Masih banyak yang terjadi di stadion, dan saya di sini hanya untuk membantu kepala mentor Mo Wan dulu, jawabnya. Carikan aku tempat terpencil kalau begitu, Li Tianming meminta. Tentu. Lin Qingyu menyerahkan kuncinya. Tempatnya cukup jauh dari tempat orang lain. Qingyu, sampai jumpa. Li Tianming mengambil kunci darinya dan akan pergi. Sejujurnya, Lin Qingyu telah memperlakukannya dengan adil, dan setidaknya dia tidak mengganggunya bahkan mengingat situasinya saat ini. Tianming. Sebelum dia bisa pergi, gadis itu memanggil. Iya. Li Tianming berbalik untuk melihat teman lamanya. Fang Zhao benar-benar kesal padamu karena apa yang kamu katakan di lain waktu. Dia berkata bahwa dia akan mengunjungimu suatu hari nanti, Lin Qingyu menjelaskan. Jika dia datang untuk mencari masalah, tetaplah di kamar Anda, atau laporkan dia ke kepala mentor. Apa tingkat kultivasinya sekarang? Li Tianming tidak terkejut dengan keputusannya. Jika Fang Zhao menganggap dirinya superior hanya karena dia salah 3 tahun, Li Tianming akan membuktikan bahwa dia salah. Spirit Source tingkat kedua, menjadi yang ketiga, kenang Liu Qianyang. 3 tahun dan dia hanya berhasil mencapai Spirit Source level 2 dari Beast Vein level 9. Katakan padanya dia dipersilakan untuk menemuiku kapan saja. Li Tianming menepisnya. Bahkan jika Li Tianming adalah orang yang membantunya menangkis pengganggu 3 tahun lalu, hanya karena pertengkaran mereka beberapa hari yang lalu yang melukai egonya sebagai senior, Fang Zhao mengancam akan memukuli Li Tianming. Li Tianming tidak peduli tentang orang seperti ini. Mengapa kamu harus mencari masalah? Lin Qingyu menggelengkan kepalanya. Dan apa yang membuatmu berpikir dia pasti bisa mengalahkanku? Bakat Fang Zhao mungkin tidak banyak di institut ini, tapi ingat, dia bukan lagi hanya bocah berusia 15 tahun itu. Li Tianming mendengarkan pengingatnya, sebelum pergi sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, sekelompok kecil mahasiswa baru berkumpul di sekitar mereka. Tetapi ketika Li Tianming berjalan ke arah mereka, kerumunan itu bubar secara otomatis, seolah-olah Li Tianming membawa semacam wabah. Sejak dia kembali ke institut, tidak ada selain kepala mentor Mo Wan yang mau mendekatinya. Apakah dia idiot? Senior Fang Zhao ingin memberinya pelajaran, dan dia masih berani untuk membalas. Saya tidak mengerti, mengapa kepala mentor Mo Wan menerima anak nakal seperti dia. Seharusnya tidak bergabung dengan kelas Mo Wan. Betapa menyesakannya, berada di kelas yang sama dengan pecundang yang seharusnya mati 3 tahun lalu. Petik 2. Lin Xiaoting masih terlalu baik, aku akan mengeksekusinya 3 tahun lalu. Lupakan saja, kupikir ketua mentor Mo Wan cukup menyukainya. Diskusi seperti itu bukanlah hal baru bagi Li Tianming, tuduhan mereka bahkan kurang kreatif baginya. Mengabaikan para penonton,
Li Tianming menemukan rumah yang dialokasikan untuknya. Lin Qingyu memang memberinya tempat terpencil yang tidak ditempati selama beberapa tahun. Tempat itu penuh dengan gulma ketika Li Tianming tiba, dan dia membutuhkan waktu untuk membakarnya sebelum memulai dengan kultivasinya. Tugas penting menunggunya. Li Tianming tidak hanya perlu mempraktikkan 4 seni pertempuran yang baru saja dia pelajari, dia juga perlu memperbaiki lebih banyak ki binatang dengan permata merah untuk meningkatkan level kultivasinya. Dengan hanya beberapa hari untuk tes peringkat, itu berpacu dengan waktu. The Confounding Mirage Walk, Nine Flying Bolt dan Netherfire Ghost Claw semuanya tampil dengan sangat baik selama tes masuk, seni pertempuran itu sangat cocok untuknya. Tetapi dengan penguasaan seni pertempurannya saat ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Chen Yao atau Lin Xiaoxiao, yang berarti bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki surga suci. Syukurlah, dia masih punya waktu untuk beberapa upaya menit terakhir sebelum titik krusial. Jika dia tidak bisa masuk ke tempat suci dengan tes ini, dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Tapi Wei Jing tidak bisa menunggu. Bahkan dengan persediaan rumput roh jernih yang baik, dia mungkin tidak bisa bertahan selama itu. Dari sana, Li Tianming menghabiskan setiap detik yang dikurung di kamarnya, fokus pada kultivasinya. Sedangkan untuk anak ayam kecil, dia sangat senang bisa memakan permata roh sesuka hatinya. Setiap hari, ia melahap permata merah seperti kacang, energi spiritual yang kuat dari permata itu terus-menerus menelannya. Tapi Ying Huo sudah terbiasa, dan ketika dia benar-benar tidak bisa mengatasi kobaran api, dia akan melompat ke bahu Li Tianming dan mengarahkan sebagian api padanya. Dengan tekad yang cukup dan tujuan yang jelas, kultivasi mereka lebih efektif dari sebelumnya. Ditambah dengan bakat luar biasa mereka dan persediaan permata yang nyaman, Li Tianming dan Ying Huo membuat kemajuan luar biasa. Akhirnya, setelah menjatuhkan 300 permata merah, mereka berhasil mencapai Beast Vein tingkat 9. Itu adalah puncak dari tahap Beast Vein, menandakan bahwa ke-9 Vein Abyss di tubuh mereka dikembangkan dan dipompa dengan Beast Qi. Mereka selesai dengan tahap kultivasi besar pertama. Berikutnya adalah tahap Spirit Source, di mana kultivasi mereka dimulai dengan pertama kali membentuk sumber roh mereka. Li Tianming memiliki pengalaman dalam hal itu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memasuki tahap itu. Pada kondisi mereka saat ini, mereka sudah memiliki cukup Ki Eternal Infernal Beast di tubuh mereka, dan yang lebih penting adalah menstabilkan fondasi mereka, dan mengerjakan 4 seni pertempuran. Mengenai Spirit Source, Li Tianming memiliki pengalaman masa lalunya dengan Midas, sedangkan anak ayam kecil memiliki metodenya sendiri. Setelah mencapai tingkat ke-9, Ying Huo mengklaim bahwa Kodeks Neraka Eternal dalam garis keturunannya telah mengungkapkan metode budidaya untuk Spirit Source. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan sumber roh dan anak ayam kecil itu akan membimbingnya menjelaskan detailnya. Spirit Source akan membuka gerbang kultivasi baru untuknya, dan Li Tianming dipenuhi dengan antisipasi. Tepat ketika mereka terbiasa dengan kekuatan baru mereka, keributan telah dimulai di luar rumah mereka. Fang Zhao muncul di depan pintunya untuk mencari masalah. Tetapi penampilannya juga menyiratkan bahwa pekerjaannya di stadion telah berakhir, dan tes masuk secara resmi telah selesai. Tes peringkat akan dimulai dalam beberapa hari, dan Li Tianming merasakan tekanan yang membayangi 2 kali lipat. Li Tianming, aku membawakan beberapa tamu untukmu. Suara Fang Zhao terdengar dari luar pintu, dan beberapa orang tampaknya ikut serta. Li Tianming mengambil beberapa waktu untuk berkemas, sebelum menuju keluar. Saat dia membuka gerbang, dia melihat sekitar 8 wajah yang dikenalnya. Semuanya dulunya dari kelas Muan dan sekarang di kelas pekerja harian. Dulu ketika mereka pertama kali masuk ke institut, mereka semua adalah teman yang bermain dan berkultivasi bersama. Lin Qingyu ada di antara kelompok itu juga, tetapi dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimanapun, dia tahu untuk apa Fang Zhao ada di sini. Li Tianming tersenyum. Fang Zhao, Qingyu, Guan Xiong, Zhao Ying, Chen Kun, sungguh kelompok yang kita miliki di sini. Senang bertemu kalian lagi. Petik 2. Bagus, tapi akan lebih baik jika kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri 3 tahun lalu. Kalau begitu kita akan bersama-sama di kelas pekerja harian sekarang, bukannya kamu bermain dengan anak-anak magang ini, Fang Zhao mengejek. Li Tianming, kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tapi sejak skandal kamu, seluruh kelas kami telah ditertawakan karena kamu.
Lu Guanxiong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dan ketika kamu akhirnya dilupakan, kamu harus kembali untuk membangkitkan rasa malu masa lalu. Dan saya pikir kita di sini untuk membicarakan tentang masa lalu yang indah. Mengapa itu terdengar bagi saya bahwa kalian semua di sini untuk mencela saya? Li Tianming tersenyum. Selain kelompok senior, cukup banyak mahasiswa baru berkumpul karena keributan juga. Kebanyakan dari mereka telah mengenal satu sama lain dalam beberapa hari terakhir, kecuali Li Tianming, yang diisolasi di kamarnya. Li Tianming, apa kamu takut sekarang? Siapa yang mengejekku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk mengunjungimu? Fang Zhao menjilat bibirnya, ekspresinya mengancam. Nah, saya hanya sedih harus memukuli orang-orang yang saya pikir adalah teman, jawab Li Tianming, keberaniannya mengejutkan kelompok itu. Mereka telah mendengar tentang betapa nakal dia sejak dia kembali, dan tampaknya rumor itu benar. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu berbicara dengan orang bodoh. Fang Zhao, pergilah ke dia. Petik 2. Tepat sekali. Tunjukkan padanya bahwa seseorang yang telah lumpuh selama 3 tahun tidak bisa dibandingkan dengan kita di kelas pekerja harian. Di bawah bujukan mereka, Fang Zhao dengan senang hati menerima kehormatan tersebut. Dia menunjuk Li Tianming dan menyatakan, jangan salahkan saya membantu Anda di sini. Lain kali Anda bertemu senior lainnya, Anda lebih baik ingat untuk memberi mereka rasa hormat yang pantas mereka dapatkan sehingga Anda tidak dipukuli lagi. Petik 2. Jadi, aku seharusnya berterima kasih padamu. Li Tianming menyeringai, sikapnya yang acuh tak acuh membuat Fang Zhao semakin kesal. Bangau semangat angin puyuh. Fang Zhao memanggil makhluk yang menjadi tulang punggungnya. Itu adalah bangau putih salju, mahkota merah, dengan hanya ujung ekornya yang berwarna hitam. Burung bangau itu mulia dan anggun, sayapnya luar biasa saat dibentangkan. Seperti Beastmaster-nya, ia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya. The Warwine Zestful Crane adalah binatang buas bintang 5 tingkat rendah, patokan minimum untuk institut, dan itu adalah binatang burung tipe angin. Meskipun mungkin tidak terlihat banyak, di Spirit Source tingkat kedua, Fang Zhao dan binatang buasnya adalah duo yang kuat. Ying Huo, burung bangau ini perempuan, ada pikiran. Li Tianming berkata pada cewek kecil di pundaknya. Terlalu jelek, bukan secangkir tehku, ludah cewek kecil itu. Li Tianming memiliki kecurigaan tentang rasa keindahannya. Hah, itu burung bangau, bagaimana itu tidak cukup baik untuk seekor ayam? Petik 2. Setelah secara pribadi mengalami kelembutan kepala mentor Muan, semua ayam dan burung lain tidak memotongnya lagi. Anak ayam kecil itu menyeringai. Dasar cabul. Li Tianming memutar matanya, menarik rantai api petirnya pada saat yang sama. Fang Zhao berada di Spirit Source level kedua dan juga seumuran dengan Li Tianming, menjadikannya lawan yang layak. Seandainya Li Tianming tidak kehilangan Midas, bahkan tanpa jiwa perang Saint Beast, dia akan menjadi murid dari kelas pekerja harian juga. Kemungkinan dia akan lebih kuat dari Fang Zhao. Ini adalah saat yang tepat untuk memeriksa apakah dia telah mengejar tahun-tahun yang hilang. Berlawanan dengan Li Tianming, Fang Zhao telah mengeluarkan senjata binatang kelas 3 miliknya, Wind Calling Rapier. Itu diasah dengan baik, memotong angin saat Fang Zhao berlari menuju Li Tianming. Dari apa yang diingat Li Tianming, Fang Zhao membanggakan dirinya atas keahliannya dalam seni gerak. Lawan seperti itu jelas lebih mengancam daripada Chen Ding. Tidak hanya kecepatannya yang lebih cepat, tetapi Warwine Zestful Crane miliknya juga memiliki kemampuan sumber rohnya sendiri. Tapi itu tidak akan menghentikan Li Tianming untuk memukulnya dengan baik. Bab 49, Pedang Angin Supernal. Feng Ling, sekarang. Fang Zhao memegang Wind Calling Rapier di tangannya saat dia menggunakan seni pertempuran peringkat sumber dasarnya, Wheezing Wind Steps. Dalam beberapa detik, dia sudah berada di depan Li Tianming, rapiernya mengarah langsung ke dahi Li Tianming. Li Tianming, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang telah saya capai dalam 3 tahun terakhir. Fang Zhao mengembangkan rapiernya, membentuki pedang yang menyelimuti Li Tianming sepenuhnya. Adapun anak ayam kecil, dia telah mengabaikannya sama sekali. Pedang Topan Welkin. Jurus itu adalah seni pertempuran peringkat sumber menengah, yang hanya diajarkan kepada murid di kelas pekerja harian. Suatu kehormatan bisa mempelajari seni pertempuran seperti itu, jika Fang Zhao kembali ke kampung halamannya sekarang, bahkan gubernur pun harus menghormati kekuatannya.
Saat Fang Zhao menyegel gerakan Li Tianming dengan rapiernya, bangau angin puyuh telah terbang ke udara, sayapnya yang besar mengaduk hembusan yang lebih kuat. Burung bangau itu tidak kalah mengancam dari tuannya, paruh dan cakarnya sama berbahayanya dengan rapier miliknya. Gaya bertarung Beastmaster dan Beast Duo akan berkembang seiring dengan kemajuan kultivasi mereka. Di Beast Vein, fokusnya adalah pada seni bela diri dan seni bestial, sedangkan di Spirit Source, binatang buas yang mengikat kehidupan akan mengembangkan kemampuan sumber roh dan menjadi fokus utama pertempuran. Begitu mereka mencapai Unity, kerjasama keduanya akan mencapai puncaknya, dan bertarung sebagai satu kesatuan di bidang persatuan mereka. Karena itu, sementara Fang Zhao menggunakan Welkin Cyclone Sword, bangau tersebut menggunakan bulu dan cakarnya untuk menggunakan bagian seni binatang yang bergerak, Welkin Cyclone Claw. Cakar-cakarnya seperti belati paling tajam, merobek pepohonan dan cabang-cabang di jalannya saat langsung menuju kepala Li Tianming. Untuk teman sekelas lama, Fang Zhao yakin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bukan lagi pengecut sekarang ya. Anda pasti banyak berubah dalam 3 tahun terakhir. Li Tianming menganggapnya lucu. Ketika mereka pertama kali memasuki institut, Fang Zhao sangat pengecut dan mudah diintimidasi. Sepertinya pelatihan di institut itu tidak hanya memberinya pengetahuan tetapi juga keberanian. Li Tianming, meja telah berubah, jangan berpikir kamu masih bisa mendorongku sekarang. Pedang Fang Zhao semakin cepat, karena dia semakin antusias. Li Tianming berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Fang Zhao tidak salah, kecuali Li Tianming bukan bagian dari kelompok yang mengganggunya. Faktanya, Li Tianming adalah orang yang membelanya ketika orang lain mengganggunya. Di bawah penindasan lawannya, Li Tianming memfokuskan Eternal Infernal Beast Ki tingkat 9 yang baru diperolehnya. Fang Zhao mungkin cepat, tetapi Li Tianming tidak akan kalah darinya dalam hal kecepatan. Li Tianming secara bertahap meningkatkan kecepatannya, membentuk Fata Morgana yang berapi-api di sekitarnya seolah-olah atmosfer di sekitarnya terbakar. Ying Huo juga menggunakan Confounding Mirage Walk, sosoknya yang kecil bahkan lebih sulit dilacak. Fang Zhao dan bangau Zestful angin puyuh menekan lebih keras, serangan mereka cukup kuat untuk memecahkan batu. Apakah kamu sudah selesai? Li Tianming tiba-tiba berbalik untuk menghadapi Fang Zhao, rantai api petir keluar dari tangannya seperti tombak. Terjalin dengan sambaran petir dan percikan api, rantai itu menembus serangan Fang Zhao. Pada saat yang sama, bangau angin puyuh telah bersiap untuk mengapit Li Tianming, tetapi dihentikan oleh rasa sakit yang tajam di punggungnya. Ia menoleh untuk menemukan seekor anak ayam kecil yang menyala-nyala berdiri di atas bahunya, menggali ke dalam dagingnya dan mencabut bulunya. Wochu lihat, dasar unggas jelek. Ying Huo terbang, menyebar menjadi Fata Morgana yang berapi-api. Burung bangau yang elegan dipermalukan oleh anak ayam biasa. Bagaimana bisa bangau egois menerima ejekan seperti itu? Dikonsumsi oleh amarahnya, bangau itu mengejar anak ayam kecil itu, tanpa menyadari bahwa hampir mustahil baginya untuk menangkap bola api kecil itu. Tanpa dukungan binatang buasnya, Fang Zhao terpaksa mundur untuk menghindari rantai Li Tianming. Malu bahwa dia memiliki tangan yang lebih rendah, terutama ketika dia masih diawasi oleh teman-temannya, dia menyerang sekali lagi dengan Wind Calling rapiernya. Sayangnya, Li Tianming terlalu cepat untuknya. Rantai api guntur terlalu gesit untuknya, sementara seni gerakan Li Tianming lebih cepat darinya. Dalam hitungan detik, rantai dan rapier telah berbenturan belasan kali di udara, suara dentingan mereka bergema di halaman. Fang Zhao bisa merasakan kekuatan rantai yang bergerak melalui rapiernya setiap kali senjata mereka bentrok, dampaknya mengancam akan merobek rapier dari tangannya. Mustahil. Seorang kultivator Beast Vein tidak bisa sekuat ini. Fang Zhao tidak merasa begitu percaya diri sekarang, dia bahkan takut dengan sinar predator di mata Li Tianming. Fang Zhao bukanlah seseorang dengan kemauan yang kuat untuk memulai, dan ketika Li Tianming melipat gandakan serangannya, gerakannya mulai goyah. Pada saat itu, rantai api guntur dipercepat sekali lagi, rantai logam diselimuti api sepenuhnya seperti naga yang menyala-nyala. Itu sangat cepat bahkan meninggalkan bayangan di belakang, memanfaatkan keraguan Fang Zhao untuk menembus garis pertahanannya. Dengan beberapa pusaran cepat, rantai itu telah mengikat dirinya di sekitar pinggang Fang Zhao. Itu adalah seni pertempuran peringkat sumber menengah, pengikat jiwa Skyfire. Ini adalah pertama kalinya Li Tianming menggunakannya dalam pertempuran,
dan jujur, dia hampir tidak bisa mengatakan dia telah melakukan keadilan gerakan. Beruntung baginya, Fang Zhao tidak fokus, memungkinkan dia untuk melakukan gerakan dengan sukses. Dengan ayunan pergelangan tangannya, Thunder Fire Chain telah mengikat dirinya ke Fang Zhao, mengikat dan mengikatnya menjadi sebuah bundel. Eternal Infernal Beast Ki-nya mengalir melalui rantai, menghanguskan kulit Fang Zhao. Tentu saja bukan itu saja yang bisa dilakukan oleh Battle Art peringkat sumber. Yang membuat penonton ngeri, Li Tianming mengayunkan lengannya, melemparkan Fang Zhao ke udara. Dengan jeritan, Fang Zhao berputar beberapa putaran di udara sebelum mendarat di belakang Li Tianming. SPLAT. Tubuh Fang Zhao jatuh ke tanah, dampaknya hampir menghancurkan tulangnya. Dalam rasa sakitnya, dia hanya bisa menjerit kesakitan. Feng Ling, selamatkan aku. Di sisi lain, bangau itu masih bermain petak umpet dengan anak ayam kecil itu, tidak menyangka tuannya akan mudah terbuang percuma. Ketika melihat Fang Zhao menghantam bumi dengan rantai api guntur terikat di sekelilingnya, itu langsung marah. Tiba-tiba, semua bulu di tubuh bangau mulai bersinar. Dengan ledakan yang menakutkan, bulunya diluncurkan ke Li Tianming seperti ribuan belati. Itu adalah kemampuan sumber roh derek, pedang angin supernal. Tidak diragukan lagi, itu adalah gerakan yang mengancam, dan bahkan dengan seni gerakan, sulit untuk sepenuhnya menghindari bulu-bulu itu. Sayangnya, keduanya telah melakukan kesalahan dengan tidak menggunakan kartu truf ini sebelumnya. Dengan ayunan lain di pergelangan tangannya, Li Tianming menyeret Fang Zhao kembali padanya, sebelum mengacungkan perisai manusianya yang baru diperoleh. Ahahaha. Mengetahui bahwa gerakan itu dapat dengan mudah membunuhnya, Fang Zhao menjerit keras. Dengan gemetar tajam, genangan air terbentuk di bawah kakinya, diiringi suara air yang jatuh. Li Tianming memutar matanya, Fang Zhao tidak benar-benar berubah dalam 3 tahun terakhir. Bangau tidak mengharapkan permainan seperti itu dari Li Tianming, dan itu hanya bisa mencoba untuk membatalkan serangan dan menarik kembali bulu-bulunya ke tubuhnya. Tetapi burung bangau telah melupakan anak ayam kecil itu, yang tiba-tiba muncul untuk menamparkan sayapnya dengan Netherfire Ghost Claw. Tanpa dilindungi oleh bulunya, tamparan itu menghancurkan sayap bangau, mengirim bangau berlumuran darah itu ke tanah. Setelah membubarkan serangan derek, Li Tianming melemparkan Fang Zhao yang masih kencing ke teman-teman sekelasnya. Bawa dia menjauh dariku. Oh, dan ingatkan dia untuk mengganti celananya. Li Tianming menyimpan Thunder Fire Chain-nya, senyum tak tergoyahkan di wajahnya. Kelompok itu buru-buru berpencar, menyebabkan Fang Zhao jatuh ke tanah lagi. Lagi pula, tidak ada yang ingin menangkap seseorang yang baru saja mengompol. Li Tianming. Aku akan memastikan untuk mengembalikan semua penghinaan ini kepadamu 10 kali lebih kuat. Kemarahan berdenyut di pembuluh darah Fang Zhao, saat dia gemetar untuk merangkak kembali dan menatap Li Tianming dengan mata merah. Ganti celanamu dulu sebelum berbicara tentang kembali, kata Li Tianming. Fang Zhao terlihat terlalu menyedihkan sekarang, dan para penonton berusaha keras untuk menahan tawa mereka. Apa yang kalian semua tunggu? Fang Zhao menatap Lu Guanxiong dan yang lainnya dengan tidak percaya. Mereka bertukar pandang sebentar satu sama lain, sebelum sampai pada kesimpulan singkat. Mereka telah tiba bersama dengan Fang Zhao, dan jika mereka pergi begitu saja dengan Fang Zhao yang dihancurkan dengan mudah, mereka pasti akan menjadi lelucon di antara para murid pekerja harian. Kemudian lagi, mereka terkejut melihat kemenangan Li Tianming juga. Mereka berharap dapat dengan mudah menghancurkan Li Tianming, mengingat keunggulan 3 tahun mereka dalam berkultivasi. Tapi kemenangan Li Tianming sangat mengejutkan, sampai-sampai Fang Zhao bahkan mengencingi celananya. Sikap mereka terhadap Li Tianming telah berubah drastis, dan setidaknya mereka tidak lagi memperlakukannya sebagai orang bodoh yang kembali ke institut untuk dipermalukan. Meski begitu, mereka juga tidak takut. Mereka akan menekan Li Tianming bersama-sama untuk memberitahunya bahwa dia telah mengacaukan orang yang salah. Li Tianming, untuk seseorang yang baru saja kembali ke institut, kamu sepertinya telah melupakan peraturan di sini. Dari apa yang kami lihat, Anda mungkin perlu pukulan yang bagus untuk mengingat siapa senior di sini, kata Lu Guanxiong, saat kelompok mereka mendekati Li Tianming dengan mata terbakar. Fang Zhao hanyalah yang terlemah di antara mereka. Lu Guanxiong, misalnya, berada di level ketiga Spirit Source, dan jika mereka bekerja sama melawan Li Tianming, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Kudos to you to head the first two sightings. Li Tianming tidak bisa berkata-kata karena mereka tidak merasa malu. Haruskah mereka melangkah sejauh itu hanya untuk melenturkan rasa superioritas mereka? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kembali dengan kami? Mereka sudah dalam jangkauan Li Tianming. Tiba-tiba, Li Tianming mulai menyeringai setelah mengintip dari balik bahu mereka, dan berkata, apakah kalian semua akan bergabung dengan murid baru di kelas Muan? Untuk seseorang yang baru saja lulus dari kelasnya, Anda mungkin ingin menunjukkan lebih banyak rasa hormat padanya. Hentikan omong kosongmu, Lu Guanxiong mencibir. Dia tahu bahwa Li Tianming mencoba menggunakan nama kepala mentor Mu Wan untuk menakut-nakuti mereka. Dan siapa yang omong kosong? Saat itu suara wanita yang menyeramkan terdengar dari belakang kelompok Fang Zhao. Suara itu seperti sambaran petir, menyebabkan mereka melompat kaget, saat mereka perlahan berbalik. Dan ketika mereka melihat pemilik suara itu, wajah mereka memerah dari semua warna. Kepala mentor, tolong balas dendam Fang Zhao. Li Tianming mempermalukan dan melukai dia, dan kami hanya berusaha membantunya mencari keadilan. Lu Guanxiong mencoba menyelamatkan situasi. Alasan. Kembali ke sini untuk bertingkah sombong hanya beberapa hari setelah lulus ke kelas pekerja harian, dan Anda masih ingin menyalahkan orang lain ketika Anda dikalahkan. Anda semua lebih baik berharap Anda tidak membutuhkan perhatian medis setelah saya selesai dengan Anda semua. Petik 2. Kelompok Fang Zhao hanya bisa gemetar karena putus asa saat ketua mentor Mu Wan mengumumkan hukuman mereka. Selama 10 menit berikutnya, masing-masing dari mereka menerima pukulan yang bagus dari Mu Wan sebelum mereka bisa merangkak keluar dari halaman sambil menangis. Bahkan Fang Zhao yang sudah terluka pun tidak selamat, dan satu-satunya yang lolos adalah Lin Qingyu, yang bukan salah satu dari mereka yang mengancam Li Tianming. Lain kali jika kalian semua ingin mencoba ini lagi, lebih baik bersiaplah untuk apa yang bisa aku lakukan untuk kalian semua. Mu Wan tersenyum mengancam. Itu menyebabkan kelompok itu menyebar lebih cepat, dan Fang Zhao yang malang hampir kencing di celananya untuk kedua kalinya. Scram! Dengan tatapan tajam, para mahasiswa baru yang menonton bergegas pergi juga, setelah melihat betapa mengintimidasi mentor utama mereka. Satu hal yang mereka tahu pasti adalah bahwa tidak peduli apa yang dipikirkan oleh seluruh dunia tentang Li Tianming, kepala mentor Mu Wan sepertinya sangat tertarik padanya. Beberapa marah pada Mu Wan, sementara yang lain cemburu pada Li Tianming, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, Li Tianming baru saja mengalahkan senior mereka dari kelas pekerja harian, suatu prestasi yang sulit dibayangkan dari seorang murid magang. Segera, hanya Li Tianming dan Mu Wan yang tersisa di halaman. Tapi sesaat kemudian, seorang pria parubaya muncul di belakang kepala mentor Mu Wan. Dia mengenakan jubah emas, rambut panjangnya disisir rapi di belakang punggungnya. Pria itu memiliki wajah yang dicukur bersih, dan percikan emas tampak keluar dari matanya. Pria itu memiliki aura ahli sejati, bahkan membuat Mu Wan terlihat jinak saat dia berdiri di sampingnya. Dia tidak diragukan lagi salah satu raksasa institusi. Bab 50, Skala Terbalik Li Tianming. Murid Li Tianming menyapa pengawas aula. Li Tianming mengenali pria ini, dan buru-buru memberi hormat. Pria ini adalah salah satu dari 5 pengawas aula Flame Yellow Science Institute, khususnya aula Phoenix, Wei Zikun. Di institut, hanya kanselir dan beberapa orang dari Heaven's Sanctum yang memegang posisi lebih tinggi daripada 5 pengawas aula. Untuk memimpin Balai Phoenix, Wei Zikun harus masih muda dan menjanjikan. Meskipun sedikit lebih muda dari Li Yanfeng, dia sudah berada di puncak Vermilion Bird. Ketika Li Tianming telah belajar di institut selama setahun yang lalu, dia belum pernah benar-benar bertemu dengan pengawas ini sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba muncul di sini hari ini. Tentu, itu bukan untuknya. Pengawas memberi Li Tianming sekali lagi. Mu Wan, ini murid barumu. Ya, pengawas aula. Kata-kata Mu Wan penuh hormat dan serius, jauh dari kepribadian biasanya. Pertarungan peringkat dalam 3 hari. Meskipun Anda berada di sisi yang lebih tua, kekuatan Anda masih lumayan. Dapatkan peringkat yang bagus, dan bawa kemuliaan ke Hall of Phoenix kami. Bagaimanapun, mereka tidak peduli dengan usia Anda di sana. Petik 2. Tes masuk akan mempertimbangkan usia peserta dan mengurangi nilai yang sesuai. Namun, pertarungan peringkat menginginkan sistem standar. Selain itu,
Hanya ada banyak perbedaan usia di kelas magang, jadi usia tidak dipertimbangkan. Karenanya, usia Li Tianming akan menjadi keuntungan dan bukan kerugian. Mu Wan meliriknya. Kenapa kamu masih begitu terpana? Aku akan melakukan yang terbaik, pengawas aula, kata Li Tianming dengan serius. Para pengawas akan menghadiri pertarungan peringkat. Saya akan menonton penampilan Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum pada Mu Wan, apakah kamu siap? Festival lampion akan segera dimulai. Petik 2. Ya, pengawas aula. Mu Wan mengangguk. Saat kita keluar untuk bersantai, tidak perlu bersikap terlalu formal. Saudara Kun akan melakukannya dengan baik. Petik 2. Ya, Saudara Kun. Silahkan. Keduanya pasti sudah membuat janji untuk pergi dan melihat festival lampion bersama. Pengawas telah menunggu Mu Wan sebentar, ketika mereka mendengar keributan dan datang. Sekarang Fang Zhao telah diusir, mereka secara alami akan pergi. Saat mereka pergi, Mu Wan menatap Li Tianming, peringatan baginya untuk tidak menimbulkan masalah. Sekarang, hanya Li Tianming dan Ying Huo yang tersisa. Patah hati. Orang tua itu sedang mengejar ketua mentormu Mu Wan, cewek kecil itu dengan sombong. Sepertinya kamu tidak tahu. Lihatlah betapa hormatnya dia jelas tidak menyukainya. Saya sudah lama mendengar bahwa pengawas aula tertarik padanya, hanya saja dia selalu menolaknya, kata Li Tianming acuh tak acuh. Sebenarnya, Mu Wan pasti memiliki semacam latar belakang untuk selalu bisa menolak rayuan seseorang dengan status Wei Zikun. Di Aula Phoenix, kata-kata Wei Zikun adalah hukum, dan aula itu sendiri praktis 1/5 dari keseluruhan institut. Sejujurnya, semua ini tidak terlalu penting baginya. Yang penting adalah pertarungan peringkat dalam 3 hari dari sekarang. Itu pasti akan menjadi 10 kali lebih ramai daripada tes masuk. 5 pengawas aula tidak hanya akan hadir, tetapi juga beberapa tokoh penting Ignis Polis. Faktanya, ini juga termasuk orang-orang dari klan kerajaan Vermilion Bird, Lightning Manor, Occult Athenaeum dan Sing dan Chen Merchantry. Bagaimanapun, mereka memiliki junior yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk memutuskan prospek dan reputasi mereka. Bagaimana peringkat kelas magang dan siapa yang menjadi murid utama adalah hal-hal yang diperhatikan oleh seluruh Vermilion Bird. Junior ini adalah masa depan, dan media yang digunakan untuk menurunkan warisan klan. Sebuah klan perlu menghasilkan banyak orang jenius jika ingin bertahan dalam ujian waktu. Dan bagaimana itu bisa ditentukan jika mereka memiliki orang-orang jenius ini? Sederhana, melalui pertarungan peringkat Flame Yellow Science Institute. Para jenius dari Heaven's Sanctum seperti Lin Xiaoting dan Mu Qingqing mungkin juga sedang menonton dari beberapa ruang pribadi. Li Tianming melanjutkan pelatihannya. Dia pekerja keras. Meskipun dia bisa membiarkan gadis kecil itu melakukan pekerjaan itu dan bersantai di sampingnya, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia membuat kemajuan dengan mantap, sehingga dia akan memiliki lebih banyak pekerjaan selama pertempuran. 2 hari berlalu dengan cepat. Besok adalah hari pertarungan peringkat. Li Tianming secara alami tidak melupakan janji yang dia buat dengan ibunya. Dia ingin menyaksikan pertarungannya secara pribadi. Tidak akan ada waktu keesokan harinya, jadi dia berencana menjemputnya malam itu. Ini sangat penting bagi Li Tianming. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk memasuki Heaven's Sanctum, yang merupakan kunci untuk menyembuhkan ibunya. Dia berharap ibunya bisa mengawasinya. Karena dengan begitu, dia bisa mengeluarkan 200% potensinya. Li Tianming tidak melihat Wei Jing selama beberapa hari karena dia sibuk berkultivasi. Aku ingin tahu apakah dia sudah terbiasa tinggal di Ignis Polis. Dia telah menyewa seorang bibi untuk tinggal di sana dan menyediakan makanan untuknya. Wei Jing harus hidup nyaman terlepas dari penyakitnya. Di malam yang gelap, dia menyusuri gang-gang gelap untuk kembali ke rumah yang baru dibeli. Itu tidak jauh dari institut, jadi butuh waktu sekitar 7 menit untuk mencapainya. Festival lampion dirayakan selama berhari-hari di Ignis Polis. Semua jalan penuh sesak dengan orang-orang yang ceria, pemandangan kebahagiaan yang indah. Hiruk-pikuk Ignis Polis tidak akan pernah dimiliki Flamehaven. Ketika Li Tianming sampai di rumahnya, dia melihat dari jauh bahwa semua lampu telah padam dan tempat itu gelap gulita. Ibu pergi tidur sepagi ini. Li Tianming diam-diam membuka pintu agar dia tidak bangun. Dia berjalan ke sayap timur rumah, yang merupakan kamar terbesar dan juga kamar tidur Wei Jing. Namun,
Apa yang menyapa Li Tianming bahkan tidak bernapas, tetapi terengah-engah kesakitan. Wei Jing pasti ada di dalam. Terlebih lagi, sesuatu jelas telah terjadi. Apakah itu penyakitnya atau alasan lain, Li Tianming hanya akan tahu setelah masuk. Di malam yang gelap, kedua mata Li Tianming tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi mata di telapak tangan kirinya memiliki penglihatan malam, baginya, malam yang gelap seperti siang hari baginya. Tanpa ragu-ragu, Li Tianming langsung membuka pintu dan masuk. Tolong jangan biarkan ada yang salah, Li Tianming berdoa. Wei Jing sangat lemah sekarang, yang membuat jantung Li Tianming berdebar-debar. Ketika dia masuk, Li Tianming melihat Wei Jing sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi selimut. Meskipun tampaknya tidur normal, dia bola-balik, napasnya lemah dan sesak. Apa yang sedang terjadi? Li Tianming merasakan jantungnya mengepal. Melihat Wei Jing kesakitan adalah hal yang paling tidak dia tahan. Dia melaju ke sisi ibunya, dan merobek selimut. Saat berikutnya, matanya berubah merah ketika dia menemukan puluhan cacing, berwarna darah dan seukuran ibu jari, merangkak di sekujur tubuhnya. Semua cacing itu menyebabkan mual. Mereka memiliki cincin dengan gigi tajam yang saat ini mereka gunakan untuk menggerogoti daging Wei Jing dan menghisap darahnya. Li Tianming merasa hatinya terkoyak oleh pemandangan itu. Bloodel Worms. Li Tianming segera mengenali mereka, sangat ngeri. Bloodel Worms adalah sejenis lintah yang memakan darah manusia. Wei Jing tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Binatang buasnya juga menderita Livesbane dan saat ini tergeletak di sudut ruangan. Tubuhnya bahkan lebih banyak ditutupi cacing darah daripada Wei Jing. Tapi, siapa yang menaruhnya pada Wei Jing, orang yang tidak berdaya dan sakit? Biski mulai bocor keluar dari Li Tianming. Jika dia kembali beberapa saat kemudian, Wei Jing mungkin sudah menjadi kulit kering. Jika itu terjadi, dia akan dibiarkan bersalah selama sisa hidupnya. Dia tidak perlu diberitahu bahwa ada orang lain di ruangan itu bersamanya, pelakunya sendiri. Murid Flame Yellow Science Institute, Li Tianming, kau membuatku menunggu. Suara sedih melayang ke arah Li Tianming dari belakang. Ketika Li Tianming berbalik, dia hanya melihat seorang pria berpakaian hitam ketat bersembunyi di dalam bayang-bayang. Wajahnya tertutup kerudung hitam yang hanya memperlihatkan matanya. Hal yang paling menarik perhatian adalah bunga indah berwarna darah di dadanya. Kamar bunga darah. Li Tianming membuat kesimpulan yang jelas dari hadiah mati itu. Di Vermilion Bird, Blood Flower Chamber adalah nama yang bisa membuat orang ketakutan hanya dengan namanya. Mereka adalah organisasi bawah tanah yang menangani pembunuhan kontrak. Sementara mereka menuntut harga tinggi, tingkat keberhasilan mereka tinggi, yang memberi mereka reputasi tinggi di dunia pembunuh. Namun, Li Tianming tidak pernah mengharapkan mereka mengejarnya. Jelas Wei Jing bukan targetnya, atau Wei Jing sudah lama mati. Li Tianming tidak mau repot-repot menanyakan siapa yang memanggil dia. Itu adalah prinsip dasar pekerjaan lawan untuk tidak membagikan detail tentang majikan mereka. Faktanya, sepertinya dia bahkan tidak tahu. Para pembunuh tidak akan pernah bertemu dengan majikan. Bagi lawan yang akan dikirim untuk membunuhnya, itu berarti mereka yakin akan kekuatannya dan telah mengirim seseorang yang dijamin akan membunuhnya. Sekarang, Wei Jing dan Li Tianming berada dalam krisis, yang kemungkinan besar akan mereka hancurkan. Pembunuh kontrak itu kejam dan tanpa ampun, dan tidak akan pernah mengasihani mangsa mereka. Itu adalah lawan yang sama sekali berbeda dari siapapun yang pernah dihadapi Li Tianming sebelumnya. Sebelumnya, Li Tianming masih bisa bercanda dengan santai, tapi sekarang, dia merasakan kemungkinan kematian yang sangat nyata ditekan di tenggorokannya. Saat pria itu berbicara, Li Tianming melihat cacing raksasa setebal paha menggeliat di tanah. Kepala dan ekornya memiliki bukaan. Bukaan kepala dipenuhi dengan deretan gigi tajam, sementara Bloodel Worms seukuran ibu jari terus mengalir dari bukaan ekornya menjadi ribuan. Bloodel Worms sudah memenuhi di mana-mana, dari atap, lantai hingga dinding. Cacing raksasa ini pasti adalah induk Bloodel. Ini adalah binatang buas yang tidak bisa dipungkiri lagi. Broodmother's Bloodel adalah binatang buas yang sangat istimewa dalam spesies dan tipenya. Spesies mereka adalah lintah, sejenis binatang annelida yang mengikat kehidupan. Jenisnya adalah tipe induk-induk, yang bisa menelurkan sejumlah besar keturunan untuk digunakan untuk serangan. Beberapa hewan pengikat semut dan ratu lebah termasuk dalam jenis ini.
Oleh karena itu, Broodmother Bloodel ini adalah monster pengikat kehidupan Annelida tipe Broodmother. Li Tianming sangat marah. Wei Jing adalah timbangan kebalikannya. Karena menyiksanya, Li Tianming pasti akan merobek pria ini berkeping-keping.